buat kamu. Ibu nggak ingin kamu tahu kenyataannya kalau kamu itu bukan anak kandung ibu. Maafin ibu. Maafin ibu. Ibu kok kayak gitu. Tuhan ku cinta dia. Sama aku. Ibu hamil 3 kali. Anak pertama aku, anak kedua Ajeng, dan ketiga Widya. Itu benar kan? Berarti itu palsu kan, Pak? Kamu tenang dulu ya. Enggak, aku minta Bapak jujur sama aku. Aku harus percaya sama siapa? Aku harus percaya sama Pak Dirja, orang kepercayaannya Bu Mita, atau orang tua aku sendiri. Karena jujur, aku lebih milih untuk percaya sama kalian. Orang tua aku yang aku kenal selama 30 tahun. Bukan orang yang aku kenal sebulan aja belum. Dok. Maafin Ibu Yondo. Ibu kenapa minta maaf sama aku? Ibu bohong ya sama aku? Ibu minta maaf karena ibu bohong ya? Iya, Dok. Iya, Dok. Ibu bohong, sudah mengandung 3 kali. Ibu cuma melahirkan 2 kali, Dok. Maafin Ibu, Dok. Soal golongan darah, Ibu juga bohong sama kamu. Maafin, Dok. Waktu kamu minta Ibu donor darah, Ibu nggak bisa. Golongan darah Ibu itu AB, bukan B. Ibu beralasan kalau Ibu itu tensinya tinggi. Maafin Ibu, Dok. Ibu bohong kayak gini buat kamu. Ibu nggak ingin kamu tahu kenyataannya kalau kamu itu bukan anak kandung Ibu. Maafin Ibu. Maafin Ibu, Dok. Ibu bohong kayak gini buat jagain kamu, Ibu. Jangan. Kamu jangan menyalahkan ibumu. Jangan. Ini semua salah Bapak. Bapak yang salah. Bapak yang menyuruh ibumu untuk merahasiakan semua ini dari kamu. Jangan salahkan ibu. Ya tapi kenapa, Pak? Kenapa kalian harus sembunyiin jati diri aku selama 30 tahun? Kenapa? Kenapa aku nggak boleh tahu soal ibu kandung aku sendiri? Kenapa, Pak? Bapak terpaksa dulu. Bapak terpaksa merahasiakan ini semua darimu. Karena Bapak nggak mau tuh. Semua rahasia ini nanti akan menyakiti hati. Ya tapi justru sekarang Bapak nyakitin hati aku. Kalian udah sembunyiin jati diri aku selama ini. Bapak sampai suruh aku nggak boleh deket-deket sama ibu kandung aku sendiri. Dengarkan Bapak, yuk. Dengarkan Bapak dulu, yuk. Dia itu tuh, yuk.
tidak pantas tuh untuk disebut sebagai ibu. Dengarkan Bapak dulu, dengarkan Bapak. Kamu tahu dulu, waktu dia meninggalkan kamu itu baru umur beberapa hari dulu. Beberapa hari, kamu juga dalam keadaan sakit parah. Dan pada saat yang sama itu juga dia meninggalkan Bapak. Bapak yakin kamu sekarang sudah tahu bahwa dia itu keturunan bangsawan. Orang-orang yang nggak bisa hidup susah dong. Jadi ya, pada saat kamu sakit parah, ya, di saat yang sama dong, secara ekonomi Bapak ini miskin. Gak punya apa-apa. Oleh karena itu pada saat kamu sakit parah seperti itu, memerlukan biaya yang besar, susah kita. Dia langsung memutuskan untuk meninggalkan Bapak dan kamu, Pak. Ya tapi Pak Dirja bilang sama aku, Bu Mita tuh terpaksa harus pergi karena itu permintaannya Kanjeng Ratu. Ibunya yang waktu itu ngebiayain pengobatan aku waktu aku masih bayi. Itu bohong, tuh, bohong. Bohong itu. Yo. Waktu Mita itu meninggalkan kamu yang dalam sakit parah itu. Mita itu meninggalkan surat buat Bapak. Di dalam surat itu, Nduk, dia bilang dia sudah tidak mau lagi hidup susah, hidup miskin bersama Bapak. Dia tulis seperti itu, tuh. Oleh karena itu, pada saat kamu sakit parah, dia itu memutuskan untuk pergi meninggalkan kita. Dia itu bohong. Dana kesembuhan kamu itu, waktu itu kamu memerlukan operasi, dia bisa sembuh. Dari itu Bapak dapatkan itu dari Yayasan Paru Anak Indonesia yang membantu Bapak untuk mengobati kamu. Bukan dari Mita atau keluarganya yang sombong itu, bukan, tuh. Dia itu jahat, tuh. Jahat. Karena itu Bapak yakin kalau kamu mengenal dia itu hanya akan menghancurkan hati kamu. Dan Bapak itu gak mau itu terjadi pada kamu. Aku gak mau, tuh. Maafkan Bapak sama Ibu. Dok, kamu kenapa, Dok? Enggak, kepala aku sakit, jadi tolong aku minta ini sama Bapak. Enggak sama Bapak sekarang. Aku mau istirahat, ya. Enggak, tolong kalian pergi ya. Tolong aku minta kalian pergi. Iya. Tolong tinggalin aku mau sendiri sekarang, boleh nggak? Bisa kamu sabar, hati-hati kamu lagi. Boleh nggak? Iya, udah, ayo. Kalau Bapak dan Ibu sampai datang ke rumah, berarti ada sesuatu yang penting. Tapi kenapa hari ini nggak bilang apa-apa sama aku? Coba, aku mundurin dulu setengah jam. Sebenarnya ada apa sih? Pak Dirja datang ke rumah. Dia pasti mau ngomong sama Arini. Pantas saya perasaan gak enak. Aku harus balik sekarang. Malam, Lingga. Ini laporan kamu. Kamu kenapa? Komandan, saya minta maaf, tapi saya harus izin lagi, Komandan. Aduh, Lingga. Kamu kan tadi udah izin. Masa mau izin lagi? Kalau ada tugas bagaimana? Kasihan kan teman-teman kamu. Tapi Komandan, ini urusan yang sangat penting. Saya harus balik ke rumah sekarang. Gimana ya? Gak bisa, Lingga. Kalau sudah izin sekali, ya udah izin sekali saja. Masalahnya, kalau saya mengizinkan kamu lagi, nanti teman-teman kamu dipikir saya ini pilih kasih sama kamu. Selalu memberikan izin dan terus keluar dari damkar pada saat kamu bertugas lagi.
Ya kan? Saya mohon Komandan. Kamu ngapain sih? Beri. Tapi Komandan, ini Gak usah kayak begini, kenapa sih? ada kondisi darurat dan saya harus kembali sekarang. Ini tentang istri saya. Oke, ya udah. Gini, kalau memang itu genting menyangkut istri kamu, saya izinkan kamu pulang. Ya? Terima kasih Komandan. Ya, sama-sama. Kalau gitu saya permisi. Assalamualaikum. Oke, salam. Sehingga ada apa lagi? Panik begitu ya? Apa yang terjadi? Ibu sama Bapak pulang dulu. Kamu jaga diri kamu baik-baik. Udah tolong tinggalin aku. Maafin Ibu. Ibu, ayo. Tolong tinggalin aku sekarang. Ya, Bapak sama Ibu akan pulang dulu. Ya, tinggalkan kamu. Ya, kamu hati-hati. Sudah. Tuh, asal kamu tahu ya, Bapak sama Ibu tuh sayang sama kamu. Ya. 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 Apa yang selama ini Ibu takutkan itu terjadi, Pak? Hari ini kecewa sama kita. Anak kita udah bohong sama dia. Bapak juga gak nyangka, Bu. Akhirnya jadi seperti ini. Kok ya rahasia yang kita simpan bertahun-tahun demi anak kita berdua, kok masih dibongkar sama orang lain. Dan orang itu bukan anggota keluarga kita lagi. Benar-benar keterlaluan. Bu, Bapak perlu bicara sama Mita, Bu. Bapak perlu bicara sama dia. Lah kok dia bisa-bisa seenaknya nyuruh orang kepercayaannya dia itu untuk bicara sama Arini? Hah? Seolah-olah dia melupakan masa lalu dia, apa yang dia lakukan terhadap Arini, terhadap kita berdua. Bapak yakin sekali dia itu ingin menghancurkan keluarga kita. Udah stop, cukup. Gak ada gunanya Bapak marah-marah sekarang, Pak. Bapak juga nggak tahu toh di mana alamatnya Mita. Nomor teleponnya Bapak juga nggak tahu. Ibu kan udah pernah bilang sama Bapak. Mendingan kita jujur aja sama Rini. Sekarang kalau kayak gini gimana, Pak? Dia tahu dari orang lain. Ibu tahu, Pak, gimana perasaannya Rini. Dia pasti kecewa sama kita, dia bingung. Dia mau percaya sama siapa? Orang yang selama ini dipercayainya, kita ini Pak malah menghancurkannya, Pak. Ya. Ibu benar,
Ini semua salah Bapak. Bapak yang salah, Bu. Bapak. Ya. Maafkan Bapak, ya. Maafkan Bapak, ya.